Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an pertama kali di kota apa? Kota Mekah. Kota Mekah menjadi mulia karena ada Quran. Sesudah di Mekah Allah turunkan di mana? Madinah, jadi kota yang mulia karena Allah turunkan Quran di situ. Di bulan apa Allah turunkan Quran pertama kali? Bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan pertama kali di bulan ini. Di malam apa Allah turunkan pertama kali Quran? Lailatul Qadar menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan. Semua yang kena Quran pasti mulia. Kotanya jadi mulia, Makkah, Madinah. Kemudian apa? Bulannya menjadi bulan mulia. Kemudian apalagi? Malamnya penuh dengan kemuliaan. Nah, tinggal adik-adik mau Quran atau enggak? Kalau adik-adik semuanya ambil Quran, adik-adik semuanya mau mengamalkan Quran, adik-adik akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makanya pengen mulia bacanya apa? Yang dibaca apa? Allah berfirman, innahu laqur'anun karim, dalam surat Al-Waqiah. Sesungguhnya Quran itu bacaan yang mulia. Makanya kelihatan siapa orang yang mulia, siapa yang dimuliakan oleh Allah, dilihat dari bacaannya saja. Kalau bacaannya komik, kalau bacaannya Doraemon, kalau orang Medan bacaannya apa? Nah, adik-adik bacaannya apa nih? Komiknya. Enggak ada yang baca komik kan? Bacalah Quran, nanti kalian akan dimuliakan oleh Allah. Seperti tadi itu. Makanya malaikat yang membawa wahyu pertama kali ke Nabi Muhammad siapa? Jibril. Jadi malaikat mulia. Di antara malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam. Manusia yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Kenapa Allah turunkan Quran pada beliau? Malaikatnya mulia, manusianya mulia, kotanya mulia, malamnya mulia, bulannya mulia. Antum yang membaca, ingat, Iqra wa rabbukal. Makanya pengen mulia ngapain, Dek? Baca Quran. Pengen mulia, amalkan Quran. Pengen mulia, hafalkan Quran. Kalau adik-adik hafal Quran, nanti yang dimuliakan siapa? Orang tua kalian. Makanya ingin mulia tak perlu jauh-jauh. Quran, 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 Quran. Sepakat semuanya? Insyaallah. Tayyib. Yang kedua, sesudah kita tahu Quran itu seluruhnya yang bersinggungan, yang kena dengan Quran Allah muliakan. Sekarang kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebelum jadi bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebelum jadi bulan puasa, Ramadan adalah bulan apa? Al-Quran. Kapan syariat puasa pertama kali? Tahun kedua sesudah Nabi berhijrah ke Madinah. Berarti Nabi Muhammad tak sempat puasanya berpuluh tahun. Hanya 8 kali aja Ramadan Nabi puasa. Sisanya Nabi ngapain? Bersama Al-Quran. Sekarang ini berarti dulu awalnya Ramadan itu bulan Al-Quran, belakangan menjadi bulan puasa. Hari ini terkumpul dua-duanya, bulan Quran juga bulan puasa. Kalau kita hari ini hanya berpuasa tapi tak baca Quran, maka rugilah kita. Atau dibalik, Quran doang tapi nggak baca, nggak puasa, sama aja itu. Makanya dua-duanya Allah muliakan. Hari ini adik-adik baca Quran, hari ini pun adik-adik puasa. Tapi insya Allah tak ada yang minum air di kamar mandi kan? Ada yang minum dari keran? Zuhur tadi zuhur. Allah lihat. Makanya siapa yang hari ini baca Quran berarti apa? Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian apa? Setan-setan di. Kalau sebelum Ramadan adik-adik zuhur-zuhur gini suruh baca Quran, ngantuk enggak? Ngantuk. Nah, kalau zuhur baca Quran ngantuk enggak? Kalau sebelum Ramadan baca Qurannya ngantuk waktu zuhur, waktu Ramadan juga ngantuk. Nah, padahal setan udah dipenjara sama Allah.
Coba tanya, kalau setan sudah dipenjarakan sama Allah bulan Ramadan, kalau masih ngantuk juga, yang setan siapa? Hah? Jin? Siapa setannya coba? Coba tanya. Makanya kalau Ramadan, setan kata Nabi suffidati syayatin. Setan-setan semua dia apa? Dibelenggu. Sulsilat. Sulsilat itu apa? Diborgol setan-setannya. Makanya adik-adik zuhur-zuhur begini pun masih semangat, padahal tadi barusan selesai imtihan. Tapi nggak apa-apa. Nah sekarang kita bikin Quran kita jadi asyik. Oke? Yang pertama, siapa yang sudah hafal Al-Fil? Udah hafal semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Siapa yang tahu artinya? Oh, bingung semua. Siapa yang tahu artinya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Hah? Satu-satu aja, adik. Antum. Nah, antum yang pegang Quran. Nah, adik lah. Apa artinya, Dek? Allah tanya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah bertindak ke atas tentara bergajah? Tentara bergajahnya siapa di sini? Abraha. Abraha itu tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Dari mana Abraha? Dari Yaman. Allah cuma tanya, apakah kalian tidak memperhatikan? Coba perhatikan semuanya. Gimana memperhatikan? Coba dibayangin, bayangin. Ada gajah gede. Ada siapa paling gede di sini? Tak ada ya? Ustaz paling gede Ustaz. Oh, ada. Ramadan. Ada gajah besar. Diapain gajahnya? Gajah Abraha itu diapain? Diapakan dia nanti? Allah cuma tanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Takkah kalian perhatikan apa yang telah Allah perlakukan ke atas tentara bergajah? Allah cuma tanya. Apa ujung ayatnya, Dek? Faja'alahum. Apa artinya? Maka kami jadikan mereka tentara bergajah itu seperti, coba bayangin ya, gajah itu setinggi apa? Setinggi ini ya. Gajah tingginya segitu ya. Gajah setinggi itu, badannya gede seberapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 keramik ini. Badannya gede, tingginya segitu. Yang awalnya besar, Allah jadikan seperti apa? Ka'asfin ma'kul. Siapa yang bisa bikin begitu? Hanya Allah. Hanya Allah. Dulu waktu Ustaz masih kecil ada pertanyaan, masukkan gajah ke dalam kulkas dengan 4 langkah. Bagaimana caranya? Buka pintunya, masukin gajahnya, tutup, baru 3. Ambil gajahnya, buka pintunya, masukin gajahnya, tutup pintunya. Tidak betul. Keluarkan dulu isi kulkasnya. Kambingnya pinggirin dulu, baru masukin gajahnya ya. Buka pintu kulkas, keluarin kambingnya. Ustaz, kambing dari mana? Ya bikin aja lah kambing. Kan jadi 4. Lihat kan? Dulu ceritanya begitu. Allah suruh tanya, kalian coba perhatikan. Gajah yang besar jadi kecil-kecil seperti apa? Daun yang dimakan ulat. Kita ayam aja, ayam yang kayak ayam goreng yang upin itu aja kita makan sebesar ini ya. Ini gajah sebesar yang tadi itu bisa jadi kecil seperti daun yang dimakan ulat. Siapa yang dapat melakukan seperti itu? Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk bi ashabil fil? Kenapa oleh Allah dihancurkan tentara bergajah sehancur-hancurnya begitu tadi? Kenapa? Karena mereka mau menghancurkan apa? Zaman itu Nabi Muhammad sudah lahir belum? Belum. Nabi Muhammad belum lahir. Tapi Ka'bah itu harus dijaga. Ka'bah itu ada yang mau menghancurkan. Allah mau jaga, tapi Allah tak punya hambanya di dunia. Orang-orang yang di sekitarnya orang musyrik. Kata Abdul Muttalib pada Abraha, kalau aku pemilik unta,
Tapi rumah itu, Ka'bah itu ada Rabban yahmiha, ada Tuhan yang akan menjaga. Beneran. Ternyata waktu Gajah Abraham mau mendekat dengan Ka'bah, Allah utus siapa? Arsala alaihim tayran ababil. Apa arti tayran ababil? Ababil itu apa artinya? Coba lihat terjemahnya. Burung yang berbondong. Jadi bisa nggak gajah melawan burung? Tak bisa. Cerita ini barusan. Gajah banyak. Tentara Abraha datang dari Yaman mau menghancurkan Ka'bah. Tapi yang menghadapinya siapa? Burungnya seekor. Berapa ekor? Banyak, lebih banyak dari kalian. Badan adik ini, adik ini berapa kali boleh dihitung dengan ukuran burung? Berarti apa pelajarannya? Allah cuma tanya, apakah kalian tidak memperhatikan apa yang sudah Allah lakukan ke atas tentara bergajah? Semua yang dia persiapkan Allah hancurkan. Semua sia-sia. Dia dari jauh-jauh nyiapin gajah, nyiapin senjata, nyiapin apa lagi? Amunisi, nyiapin semuanya. Allah katakan semua yang dia siapkan fi tadlil, Allah sia-siakan. Habis semuanya, enggak ada artinya. Kemudian Allah kirim burung-burung yang kecil. Ngapain dia bawa batu kecil? Dari apa? Sijil. Kemudian arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apa pelajarannya? Pelajarannya lihat. Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Apa pelajaran yang bisa dapat diambil oleh saya dari cerita Ashabul Fil? Pelajarannya, kalian wahai adik-adikku, kalian walaupun badannya kecil, kurus kayak burung ababil, tapi kalian banyak berbondong-bondong berjamaah, kalian dapat menghancurkan kezaliman walaupun sebesar gajahnya Abraham. Itu pelajaran. Kalau ada rumah Allah mau dihancurkan, tapi tak ada orang yang mau menjaganya, Allah punya tentara namanya apa? Burung-burung ababil. Malu kita jadi orang. Kalau ada rumah Allah diinjak-injak, ada syariat Allah diinjak-injak, tapi kita biarin aja lah, biarin. Malu kita. Burung itu bisa diharapkan. Ini badan gadang besar, tak bisa diharapkan. Untuk apa jadi orang? Makanya kalian jadi orang, bela agama Allah. Sekarang Baitul Maqdis diinjak-injak oleh orang-orang Yahudi, Zionis. Kalau kita diam-diam aja, malu kita sama burung ababil. Itu pelajaran. Makanya Allah cuma tanya, apakah kalian tak perhatikan apa yang sudah Allah lakukan ke atas tentara bergajah? Gajah yang besar hancur sekecil apa? Daun yang dimakan ulat. Kita kalau dikasih satu ekor kambing, sapi lah ya, sapi suruh potong kecil-kecil seperti itu tadi, sanggup nggak deh? Capek kan? Ya ada kerjaan. Kurang kerjaan, ngapain sapi dipotong-potong? Digoreng makan enak. Potong-potong kecil-kecil ngapain? Tapi gajah tadi itu hancur sehancur-hancurnya. Jadi kecil-kecil seperti daun yang dimakan ulat, daun yang digigit oleh sapi itu, rumput yang digigit oleh sapi. Yang bisa melakukan itu Allah. Yang penting apa? Tidak apa-apa badan kita kecil, tapi yang penting berjamaah. Gak apa-apa orang Islam itu sedikit badannya seperti adik-adik, tapi kita harus bersatu. Selama ada Allah bersama kita, Allah akan menangkan kita. Percayalah itu. Jangan kita lihat, dia gede, dia kayak gajah Abraha. Nggak usah takut. Abraha hancur. Yang menang siapa? Burung-burung tadi itu. Padahal burung itu, burung berapa kakinya? Dia kalau bisa bawa batu 2 atau 3? Satu aja. Burung kaki 2 bisa bawa batu 1. Tapi kok bisa hancurkan itu? Karena ada Allah bersama mereka. Itu tanamkan dalam hati adik-adik semuanya. Walaupun kalian tak punya senjata yang hebat, kalian hanya bawa batu kerikil yang 1 kecil itu, tapi ada Allah bersama kalian. Makanya kata Allah, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kalian yang memerangi orang-orang kafir itu, tapi Allah yang membunuh mereka. Begitu Quran menanamkan supaya muncul keberanian dalam jiwa-jiwa kita. Ya, itu baru cerita burung ababil.
Tapi burung ababil tak pernah sendirian. Makanya adik-adik jangan pernah sendirian. Makanya apa? Sesungguhnya serigala tidak akan memakan kambing yang berkelompok. Yang dimakan oleh kambing siapa? Oleh serigala siapa? Oleh siapa? Serigala itu kalau makan kambing yang sendirian. Makanya adik-adik kalau sendirian ke hutan hati-hati, serigala makan. Kalau mau ke hutan rame-rame boleh. Ya. Jadi pelajaran pertama apa? Kebenaran berjamaah bersama dengan Allah bisa mengalahkan gajah zalim yang sebesar itu. Belajar. Jadi jangan lagi adik-adik baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum. Jangan cuma baca doang. Makanya di Mesir itu ada syekh kan? Syekh itu dia punya burung kakak tua. Burung kakak tuanya setiap hari dia ajarkan apa? La ilaha illallah. Tiap hari dia keluar dari rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ngomong gitu siapa? Burung apa? Burung kakak tua. Jadi burung kakak tua bisa kalau cuma ngomong la ilaha illallah. Satu malam burung kakak tuanya tuh berantem sama kucing. Mati. Teriak burung kakak tuanya, mati. Syekhnya keluar, burung kakak tuanya dah mati. Sedih. Besok paginya syekhnya masuk sekolah, dia ngajar santri-santrinya. Santrinya lihat, "Syekh, kenapa Syekh nangis?" Kata syekhnya, "Tadi malam burung kakak tua aku mati." "Kenapa Syekh nangis? Dia mati. Beli baru lagi." "Bukan itu yang Tuhan yang saya sedihkan wahai anak-anakku." "Terus kenapa Syekh sedih?" "Karena burung kakak tua itu setiap hari baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tadi malam dia mati, dia ngomong mati." Kenapa dia tak mati baca la ilaha illallah juga? Karena burung kakak tua tak paham la ilaha illallah. Dia tahu ngomong aja. Nah, adik-adik jangan begitu. Kita jangan begitu. Baca Quran pas mati tak keluar Qurannya. Karena dia tak paham. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lihat bagaimana setiap hari kita bacanya apa? Subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Sandal hilang keluarnya apa? Habis salat subhanallah 33, alhamdulillah 30, Allahu Akbar. Keluar sendalnya hilang, yang ngomong dia ngomong apa? Weh, siapa lah malingannya? Padahal dia tak pernah ngomong maling-maling dalam hal ini. Dia ngomong subhanallah. Keluar masjid, hilang sandal, semuanya ngomong, wah macam-macam, dasar kurang ajar bang, onta, gajah. Padahal dia tak sebut gajah dalam hari itu. Coba lihat, karena dia cuma tasbihnya itu di mulut. Coba patah pakai hati. Keluar sandal hilang, alhamdulillah. Tak ada. Alhamdulillah, tak bisa begitu. Orang yang bisa begitu kalau dia tahu, alhamdulillah, berarti ntar lagi aku harus beli sandal baru. Baru dia kan gitu. Nah, kita jangan lagi cuma di lisan, kayak burung kakak tua tadi. Dia cuma bisa la ilaha illallah, matinya tak sebut. Nah, adik-adik mau nggak begitu nanti mati? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, pahami betul la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali siapa? Makanya burung kecil dia paham Allah bersama dengan dia. Makanya walaupun dia tak ada protes, kata burung, ya Allah, masa kami bisa hancurkan gajah? Gak ada protes burung begitu. Tapi burung dia hanya taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita nomor 2. Adik-adik ada yang hafal surat An-Naml? Siapa yang hafal surat An-Naml? Nah, kalau belum hafal, bukalah surat An-Naml. Buka surat An-Naml semuanya. An-Naml surat keberapa? Nah, waktunya dah habis ya. Sampai jam berapa murojaah? Jam 2. Setengah 3 Pak. Tak pas setengah 3. Lanjut. Mau lanjut lagi ceritanya nih? Ustaz nggak pernah cerita ya, cerita beginian. Ustaz. Oke, adik-adik, An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 17-nya. Ya, ayat 17-nya. Yang di belakang ada Quran juga. Siapa yang masuk dari SMA di sini? Yang SMA siapa? Nih. Hah? Ini juga SMA nih. Ada SMA. Oke.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Apa artinya deh? Ayat 17. Satu aja lah yang baca, satu aja. Roji baca Roji. Nah, baca. Kok tosin? Ayat 17 sayang. Sudah. Burung ababil, masa ngomongin burung ababil juga? Oke. Oke, Nabi Sulaiman punya tentara apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Kalau adik-adik berbaris begini, mudah nggak dibarisin? Dibikin rapi gini bisa nggak? Gampang ya? Semua anak-anak santri, tulab, semua duduknya yang rapi satu sok. Semua langsung rapi begini, benar? Coba semua duduk rapi. Coba semuanya duduknya rapi. Semuanya lurus segaris itu. Oke, jadi kalau Nabi Sulaiman mengatur tentaranya dari manusia gampang nggak? Mudah tidak? Bisa nggak? Karena bahasa manusia dipahami. Coba adik-adik pikir, bagaimana caranya Nabi Sulaiman mau mengatur barisan jin? Nggak ada yang tahu kan? Nabi Sulaiman bisa, berarti Nabi Sulaiman hebat. Sekarang pertanyaan nomor 3. Nabi Sulaiman tentaranya yang pertama apa tadi? Kedua? Yang ketiga? Gimana caranya supaya burung pun berbaris? Teka-teki ini. Yang bisa jawab belum buka puasa. Gimana caranya burung biar berbaris? Burung kan terbang kan di atas? Terbang nggak burung? Burung terbang nggak? Kalau nggak terbang namanya apa? Ayam. Ayam terbang juga Ustaz. Oke, gimana? Ini kan kata Allah, Nabi Sulaiman mengumpulkan tentaranya jin, manusia dan burung. Bagaimana mau ngumpulin burung? Siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah. Gimana caranya ngumpulin burung? Masuk kulkas. Jangan masuk kulkas lagi. Udah kulkas udah selesai. Gimana? Itulah kalian tuh adik-adik tuh tak mau mikir. Pokoknya bacanya ceritanya. Jangan cuma dibaca, pikirkan. Kalau kalian pinter, adik-adik pinter karena Quran itu hebat. Makanya orang-orang ahli burung itu dia harusnya apa? Belajar Quran. Nabi Sulaiman pernah membuat burung-burung itu berbaris semuanya. Gampang aja, ambil beras. Nanti burungnya berbaris enggak? Kalau berasnya lurus begitu, burung makannya berbaris atau terbang-terbang? Ini dipakai. Iya juga Ustaz ya. Itulah kenapa Quran itu. Quran itu membuat kita itu nebak, berpikir, berimajinasi. Quran. Makanya cerita jin kayak mana caranya? Makanya adik-adik jangan pernah lihat jin, jangan lihat jinnya. Hati-hati. Oke, berarti Nabi Sulaiman punya 3 tentara. Ya, kalau kalian mau cari tahu, silakan baca ceritanya. Oke, lanjut ayat 18-nya. Hatta idza atau ala wadin namli. Ketika tatkala, baca. Yang kuat. Baca yang kuat. Kalian mau dengar cerita aja, bacalah Qur'annya. Ketika Nabi Sulaiman sampai ke lembah semut. Kemudian berkatalah seekor semut. Apa kata seekor semutnya? Wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Lihat adik-adik, tadi kita belajar dari apa? Burung ababil kecil tapi bisa diandalkan. Burung ababil kecil tapi bisa melawan orang gajah-gajah. Makanya kalian kecil-kecil begini bisa mengguncangkan dunia. Lihat anak-anak di Palestina, kecil-kecil ditakuti. Jadi kecil-kecil begini kalian tahu nggak? Kalau ada penjahat badannya gede di kampung kita ini, di Stabat ini,
Adik-adik nggak usah takut, panggil semuanya. Geng, ayo kita keroyok dia. Selesai. Jadi jangan kalian takut, abang itu jahat. Udah, nggak usah nangis-nangis. Kalian 100 orang keluar semuanya, keroyok dia, KO dia. Belajarlah dari siapa? Burung ababil. Jadi kalian adik-adik jangan takut. Kalau mau takut sama siapa? Allah. Udah, titik. Sama Ustaz boleh takut nggak? Jangan takut Ustaz, tapi hormati dia. Tahu nggak bikin hati Ustaz dulu? Ambil tangannya cium. Kenapa ini? Kenapa? Maaf Ustaz, maaf. Kenapa? Saya baru keluar dari pondok. Ya, jadi Ustaz ini sebenarnya sayang sama kalian. Tapi jangan kalian takut pada mereka. Karena Luqman pernah menasihati putranya, jangan kalian sekutukan Allah. Kalau takut hanya pada Allah. Ustaz bukan untuk ditakuti, tapi dihormati. Kenapa? Karena ilmunya. Kalian ini pun harus disayangi. Kenapa? Karena masih kecil. Ya, yang masih kecil itu disayang. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Lihat, Nabi udah ajarin. Sekarang kita balik ke cerita semut. Nabi Sulaiman hatta idza atau ala wadi namr. Tadi tentaranya apa yang pertama? Jin. Kedua, ketiga, berjalanlah semuanya sampailah di suatu lembah. Lembah apa namanya? Semut. Di lembah itu Nabi Sulaiman ngapain? Mendengar ada ucapan seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Supaya apa deh? Supaya tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, dan mereka lihat Qurannya, dan mereka tidak menyadari. Memang kalau nginjak semut ada yang sadar nggak? Lihat, di sini kita belajar husnuzonnya semut. Apa? Husnuzonnya semut. Apa husnuzon? Berbaik sangka. Lihat. Udah kecil semutnya, dia bilang apa? Hei kawan-kawan, semua masuk sembunyi. Nanti diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, dan dia tak merasa lagi injak kita. Coba, udah diinjak, tapi masih husnuzon. Bisa nggak kalian bilang? Oh, Ustaz, tapi dia jahat Ustaz. Husnuzon lah. Mungkin dia tak nampak. Dia injak kaki saya, dia tak merasa. Ya, semut aja bisa ngomong begitu. Ini pelajaran, ini akhlak ini. Bagaimana seorang muslim bisa punya sifat seperti itu. Makanya kalau kita pakai Quran, Rasulullah, lihat Rasulullah dilempar batu, Nabi santai aja. Nabi ditaruh ke koran unta, Nabi diam aja. Tapi kalau Allah yang disakiti, syariat Allah diinjak-injak, baru Nabi muncul. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, Nabi maafkan. Belajar dari mana Nabi? Dari cerita-ceritanya juga. Lihat semut. Kata semut apa? Hei kawan-kawan, semua bersembunyi. Semua masuk sarang kalian masing-masing. Nanti kalian diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Mereka tak merasa. Bisa begitu? Makanya adik-adik, kalau nanti teman kalian keinjak teman kaki kalian, bilang apa? Ya mungkin tak merasa ya. Tapi injak tuh, tak merasa kok ya. Begitu. Semut. Lihat, burung kecil bersama Allah menang. Semut kecil, lihat apa kata Sulaiman? Apa kata Allah? Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman pun tersenyum. Tadi tentaranya manusia, jin dan burung. Ini lihat, ada lembah semut di sini. Ini lembah semut. Tentara lewat semua di situ. Saat Nabi Sulaiman paham, Nabi Sulaiman merubah rute perjalanan tentara. Itu kalau orang penguasa, raja mengerti rakyatnya, dia tak akan hancurkan. Tapi kalau rajanya jahat, zalim kayak Abraha, itu perlu diganti oleh burung Abraha. Kalau rajanya seperti Nabi Sulaiman, insya Allah semut-semut pun tak merasa apa? Terzalim, tak merasa ketakutan. Cuma bertanya, coba tanya, lebih mudah memahami bahasa semut atau bahasa orang manusia? Nah, lebih susah memahami bahasa semut atau bahasa manusia? Bahasa semut. Nabi Sulaiman paham. Ini kawan kita sama-sama orang, sama-sama manusia, tapi tak paham juga. Coba lihat Sulaiman, udah raja, kaya, masya Allah.
punya tentara manusia, tentaranya burung, jin, paham pula bahasa semut. Ini kita kerajaan tak punya baju, dia segitu-gitu aja. Orang ngomong tak paham juga. Ya Allah. Belajarlah dari Quran. Ya adik-adik ya. Berarti apa? Semut. Apalagi pelajaran dari semut? Semut itu peduli. Satu ekor dia peduli, melihat ada orang datang, dia bilang, ayo masuk semuanya. Makanya kalian juga harus belajar dari semut. Apa? Peduli pada sesama kalian. Kalau ada penjahat datang, semuanya kasih tahu, ayo semuanya, ada penjahat datang, siap-siap masuk masjid, sembunyi di kamar. Boleh begitu. Tapi insya Allah tak ada penjahat datang sini ya. Apa yang ada bisa diambil dari pelajaran dari semut? Semut dia peduli, dia tidak mau kalau ada sahabatnya yang celaka. Tak mau kalau ada sahabatnya yang kena injak-injak. Makanya kalian harus sesama santri, sesama muslim saling melindungi. Belajar dari siapa? Dari semut. Semutnya siapa? Nabi Sulaiman. Nah, di dalam cerita Nabi Sulaiman ada kisah burung. Burung apa? Hudhud. Burung hudhud itu dia terbang dari Palestina ke negeri Sabah. Negeri apa? Sabah. Oke, nanti adik-adik tolong dibaca ceritanya, ya. Baca ceritanya ayat 23, 24, 25 dan seterusnya. Saat Nabi Sulaiman mencari burung ataupun apa, tentang berbaris, burung tadi berbaris, Nabi Sulaiman melihat ada satu ekor yang tidak ada. Siapa namanya? Nabi Sulaiman punya tentara banyak, satu tak hadir dia tahu. Harusnya Ustadz juga begitu. Ustadz punya santri banyak begini, ada satu yang tak hadir, harusnya Ustadz. Kalau ada Ustadz begitu, pasti dia peduli pada santri. Belajar dari Nabi Sulaiman. Ini ada raja, ada penguasa, ada presiden. Rakyatnya satu mati dibiarkan, 500 mati dibiarkan juga. Jadi adik-adik nanti kalau sudah jadi raja, kalau kalian jadi penguasa, kalau kalian nanti jadi pemimpin, satu tak ada, kalian harus peduli pada dia. Cari di mana dia, seperti Nabi Sulaiman. Dicari, maliyala awal hudhud. Aku tak melihat hudhud. Mana hudhud? Lihat. Udah hebat, masih peduli pada rakyatnya, masih peduli pada burung di bawah kerajaannya. Kemudian datanglah burung itu. Wahai Tuhan, saya terlambat. Saya barusan dari negeri Sabah membawa kabar berita. Apa kabar beritanya? Lihat ayat 23-nya. Buka ayat 23-nya. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Tuan, wahai Sulaiman, ini kata laporan dia. Ya. Saya mau laporan, Pak. Kenapa? Saya melihat ada suatu negeri, sebuah negeri dipimpin oleh seorang perempuan. Burung hudhud, dia hanya seekor burung, tapi dia tak mau melihat ada negeri presidennya perempuan. Orang Indonesia, presidennya perempuan, diam-diam aja. Kalah sama burung. Burung apa? Burung hudhud tak sudi dipimpin oleh perempuan. Tak mau melihat ada suatu negeri perempuan yang menjadi apa? Presiden. Tak mau hudhud. Ini menunjukkan apa? Hewan saja tak mau melihat, tak bisa melihat, tak rela melihat ada suatu negeri dipimpin oleh wanita. Makanya kata Nabi Muhammad, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tak akan beres suatu negeri itu kalau pemimpinnya perempuan. Adik-adik simpan itu baik-baik. Nanti kalianlah yang harus menjadi presiden Republik Indonesia. Kalianlah akan menjadi khalifah di negeri ini nanti. Jangan biarkan perempuan. Ini kita bapak-bapak, abang-abang kalian ini mau dipimpin oleh perempuan. Malulah kita ini. Banyak anak-anak yang pintar kayak kalian, kenapa tak ada yang jadi presiden? Karena malas baca Quran. Makanya jangan malas baca Quran. Rajinlah baca Quran. Ada cerita raja yang hebat di dalam Quran. Ada cerita Zulkarnain dalam Quran. Ada cerita Sulaiman dalam Quran. Ada cerita Daud dalam Quran. Kurang apa lagi kalian? Cerita-cerita itu kalian pegang baik-baik. Simpan baik-baik. Dulu ada raja, dia punya kekuasaan dari timur sampai barat. Dia bisa memiliki jin, punya tentara manusia, punya tentara burung. Tapi ternyata yang namanya manusia masih apa? Masih punya kekurangan. Apa? Ada yang dia tidak tahu. Karena yang maha tahu siapa? Nah, burung itu pun kasih tahu, Pak, saya melihat ada negeri
perempuan jadi presidennya, Pak. Nah, karena mendengar kabar itu, Nabi Sulaiman pun bilang apa? Saya tak bisa percaya kau langsung. Nah, sekarang tolong antarkan surat saya ini. Pergilah dia ke sana lagi. Dari Palestina ke Yaman itu berapa ribu kilo deh? Berapa ribu kilo? Kurang lebih 3.000 kilo. Ada yang mengatakan 5.000 kilo. Ambillah 3.000 kilo ya. 3.000 kilometer. Burung terbang 3.000 kilo. Kalau kalian sehat 3.000 kilo kira-kira masih hidup kan? KPPS aja deh. Baru 3 hari kerja mati. Kalian jalan 3.000 kilo. Capek. Lihat burung. 3.000 kilo dia terbang. Palestina ke Yaman, ke Sabah. Sabah balik lagi. Dah berapa ribu berarti? 6.000. Lihat waktu dia terbang itu. Dia tak pernah bilang, Pak, kemarin saya lewat Starbucks, Pak, ada anak-anak Ibadur Rahman lucu-lucu, Pak. Dia tak ada cerita begitu. Yang dia ceritakan pertama kali apa? Aku melihat seorang wanita menjadi penguasa di suatu negeri. Mereka menyembah mata. Menyembah apa? Jadi yang bikin sakit hatinya burung hudhud adalah melihat kesyirikan. Syirik enggak orang menyembah matahari? Syirik tidak. Burung hudhud melihat ada orang sembah matahari, dia sakit hatinya. Kita lihat orang menyembah pohon, diam-diam aja. Kita lihat orang menyembelih sapi, kerbau, dia lempar ke laut, kita diam-diam aja. Burung hudhud tak bisa diam. Dia bilang ini tak beres, ini syirik nih, ini syirik. Makanya Luqman bilang apa? Inna syirka azim. Jadi adik-adikku, nanti kalian keluar dari ma'had ini, lulus dari sekolah ini. Kalau kalian melihat kesyirikan, jangan kalian diam aja. Kalau badan kalian masih kecil kayak Ustaz, kalian sampaikan pada Ustaz yang badannya besar. Sebelahnya. Ustaz, kenapa ada orang melakukan kesyirikan di situ? Biar Ustaznya datang. Kalau Ustaznya tak mampu, panggil aparat keamanan. Biar mereka yang tindak itu. Begitu burung itu tahu dia badan kecil, kalau dia hajar macam-macam dia kena timban itu batu. Makanya dia sampaikan pada siapa? Raja yang berkuasa. Siapa? Sulaiman. Lihat dari cerita burung kita belajar apa? Sulaiman punya tentara burung kecil namanya hudhud. Punya menteri burung. Burung ini cuma nggak bawa berita, bukan bagian eksekusi, tapi dia bawa kabar. Burung saja tidak mau melihat kesyirikan. Mengapa ada manusia yang membiarkan kesyirikan? Berapa ribu kali? Berapa ribu kilo tadi dia terbang? 6.000 kilo PP pulang pergi. Dia tak cerita, Tuan Sulaiman tadi kan waktu saya terbang di Medan ada cewek cantik. Tak ada cerita begitu. Tak ada. Burung itu dia tahu yang perlu diceritakan itu yang penting-pentingnya. Ini kalian dari Riau datang ke sini. Lewat semua, lewat mana? Lewat mana aja? Dari Riau ke sini lewat mana deh? Lewat Padang. Tadi di Padang ada rumah makan enak. Datang lagi, tadi di situ ada sate enak. Masa itu diceritakan? Itu tak penting cerita itu. Cerita lihat ada betina cantik itu tak penting. Burung hudhud tak ada cerita-cerita begitu. Yang dia cerita paling penting adalah kesyirikan terjadi di suatu negeri. Lihat. Bacalah cerita hudhud. Tak ada cerita tadi habis bensin tuan, nggak ada. Tadi aku kehausan, tadi aku patah kaki aku. Burung hudhud tak cerita itu. Cerita satu-satunya yang disampaikan hudhud walaupun dia terbang 6.000 km hanya satu, kesyirikan. Karena kalau ada kesyirikan di bumi ini, hancurlah kita. Paham sampai sini adik-adik? Lihat, burung saja bisa seperti itu. Kita masa kalah sama burung? Kemudian dia balik lagi. Kata Sulaiman, kau balik lagi bawa surat ini. Dia balik lagi. Berarti sudah berapa ribu kilo? 3. Berapa? 9. Apakah dia di situ aja? Enggak. Dia balik lagi. Dia bawa surat itu isinya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah ke dalam Islam wahai Balqis. Wahai Raja Sabah, wahai Ratu Sabah. Akhirnya berapa ribu kali? Berapa ribu kilo? 12.000 kilometer.
Seekor burung hudhud, dia hanya bawa surat, dia hanya menyampaikan berita. Tapi sebab satu ekor burung, akhirnya negeri Sabah beriman semuanya. Hai adik-adik, kalau kalian disuruh berdakwah nanti beribu-ribu kilometer, ingatlah burung hudhud. Tak ada keluh-keluhnya dia. Aduh Ustaz, capek Ustaz, panas Ustaz. Gak ada kalian ngeluh. Burung hudhud tak pernah mengeluh. Belajar dari burung. Kecil, tapi dia apa? Bisa diandalkan. Burung ababil juga kecil, bisa diandalkan. Kalian, siapa yang badannya ukuran seperti burung? Tak ada. Badan kita lebih besar dari burung. Seharusnya kita bisa diandalkan. Asal untuk lillah, untuk Allah, ayo bismillah. Makanya Nabi Isa panggil apa? Man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong aku? Nahnu ansarullah. Kitalah penolong-penolong Allah itu. Siap semuanya jadi ansarullah? Siap semuanya? Siap semuanya? Jangan kalian kalah sama burung. Burung tadi 12.000 kilometer dia terbang. Cerita yang penting saja yang dia sampaikan. Karena dia, sebabnya dia, si burung seekor ini berislamlah semua negeri Sabah tadi itu. Nah, dua cerita burung ini semoga bermanfaat. Pertama burung apa? Ababil. Kalian adik-adikku ambil lagi pelajaran. Allah bikinkan kisah-kisah di Quran itu hampir 2/3 isi Quran cerita semuanya. Kalau adik-adik baca cerita diam-diam aja, tak ambil pelajaran, tak berguna nanti. Ya, makanya supaya berguna kita buka akhir surat. Jangan dulu, surat Shad dulu, surat Shad. Surat Shad, surat berapa Shad? 38 ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad penuh dengan berkah. Adik-adik pengen jadi berkah tak perlu jauh-jauh, bacalah Quran. Adik-adik pengen jadi berkah tak perlu jauh-jauh, ambillah di Quran. Kata Allah, Al-Quran ini penuh dengan keberkahan agar mereka menghayati, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Adik-adik, buktikan kalau adik-adik itu akalnya sehat. Caranya gimana? Setiap baca Quran ada pelajaran yang dapat kalian ambil. Insya jangan lagi hanya membaca seperti burung kakak tua tadi itu. Berarti hari ini ada 3 cerita burung. Burung ababil, burung kakak tua, dan burung. Di Quran ada berapa cerita burung? Siapa yang bisa jawab? Burung apa? Di zaman Nabi Adam ada cerita burung. Burung apa? Burung apa? Gagak. Ghuraban, burung gagak. Allah cerita dalam surat Al-Maidah. Kemudian sesudah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Cerita Nabi Nuh ada nggak burung? Ada. Mana burungnya? Yang dinaikkan di atas kapal. Ada nggak? Ada juga. Kalau nggak ada gimana caranya? Oke, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim ada cerita burung tidak? Ada nggak? Mana? Di Al-Baqarah 4 ekor burung. Kata Allah, awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Lihat, Nabi Adam ada cerita burung, Nabi Ibrahim ada cerita burung. Kemudian sampai Nabi Musa ada cerita burung. Salwa. Apa salwa? Seperti burung puyuh. Ada cerita burung zaman Nabi Musa. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman ada cerita burung? Ada. Nabi Daud ada cerita burung? Ada. At-tayr yusabbih. Burung-burung yang bertasbih. Zaman Nabi siapa? Nabi Daud. Kemudian zaman Nabi Isa ada cerita burung? Ada enggak? Mana burungnya? Lihat, kenapa di setiap hampir zaman para nabi itu Allah berikan kisah burung, supaya kalian lihat ke langit itu. Oh, ada pelajaran buat kita semuanya. Jadi janganlah kalian nakal-nakal. Ya, lihat yang di langit itu, jangan lihat yang lain. Ya. Berarti apa pelajaran bagi kita dari hewan-hewan yang tadi itu? Pelajaran bagi kita dari cerita-cerita Quran yang ada. Ambil pelajaran. Kalau akal kita masih apa tadi? Sehat. Agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Mohon maaf sekali lagi adik-adik, ya, semoga Allah kumpulkan kita di surga bersama burung hudhud enggak? Emang burung masuk surga enggak? Nah, PR. Nanti cari tahu, ada enggak burung hudhud di surga? Burung hudhud ada nggak di surga? Nggak ada. Ada nggak?
Dari mana kalian baca? Ada lah Ustaz. Nanti tanya Ustaznya ya. Baik, Quran. Mulia dengan Al-Quran. Jangan kalian diam-diam saja. Tapi mulailah setiap nanti kalian masuk ke dalam hutan, ingat surat Al-Mulk. Allah bilang, apakah kalian tak melihat burung yang ada di atas langit itu? Siapa yang megang sayapnya? Tak ada yang megang sayapnya. Tapi kenapa dia bisa tak jatuh? Allah suruh berpikir. Makanya baca Quran jangan hanya baca karena burung kakak tua bisa baca, bisa ngomong, tapi dia tak paham. Mulai sekarang mintalah pada Allah, Rabbi zidni wa qul Rabbi zidni, wahai Tuhanku tambahkanlah untukku apa? Kalau bapak-bapak Pak Ustadz dia tak pernah doa begitu lagi. Sekarang bapak-bapak Pak Ustadz itu doanya Rabbi zidni bini. Tapi adik-adik jangan. Rabbi zidni. Ustadz jangan Ustadz. Benar kan? Ya, kalau bapak-bapak biasanya gitu. Tapi kalian jangan. Ya, nanti kalau udah besar. Siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut enggak? Bagus waktunya. Barakallahu. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustaz. Mungkin ada sesi tanya Ustaz. Ya, ada yang mau bertanya dari para tulab? Santri yang mau bertanya? Perwakilan anak Alia TS. Ayo tanya burung juga boleh. Nanya ikan apa burung? Ada yang mau bertanya? Ya. Ya udah capek tuh ya. Istirahat. Ada waktu 1 jam lagi. Ya mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua bermanfaat. Termasuk salah satu yang kita ambil hikmahnya adalah walaupun mungkin ya kita orang yang kecil ya, yang penting ada ikut andil dalam memperjuangkan agama Islam berjamaah. Ya kalau orang Islam itu rame ya walaupun badannya kecil insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan kekufuran, kezaliman dan kesyirikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari orang-orang yang ikut andil dalam perjuangan agama Islam. Makanya antum harus sungguh-sungguh belajar ya di pondok, jangan lagi banyak yang main-main tidur-tiduran ya, kecuali memang sudah sangat-sangat capek dalam menuntut ilmu, karena nanti istirahatnya di surga. Orang beriman itu istirahatnya di surga. Kalau di dunia capek-capek dulu ya, nantilah istirahat kita nanti di surga. Itulah nasihat dari ya seorang Syekh Kabir yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya istirahat kita nanti adalah di surga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.